Sersan 1 Yoran Lopo, seorang anggota TNI ditemukan tewas di wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Rabu lalu. Korban ditemukan dengan luka tusuk di dada kiri. Aparat Polres Metro Depok langsung menangkap tersangka berinisial I. Menurut Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar, awalnya korban berusaha melerai pertikaian tersangka dengan orang lain. Tersangka inisial I ini menusuk saudara A mengenai paha kanan. Tiba-tiba korban ini datang untuk melerai. Niatnya baik untuk melerai. Tapi secara spontanitas tersangka langsung menusukkan pisau tepat di dada sebelah kiri korban. Sehingga korban meninggal dunia. Pihak TNI Angkatan Darat menyerahkan proses hukum pembunuhan ini sepenuhnya kepada kepolisian. Ya, karena pelaku merupakan warga negara Indonesia dalam artian sipil, oleh karenanya kami percaya pada Polres yang akan melakukan proses hukum lanjutan. Sementara tersangka I mengakui tidak pernah mengenal korban dan spontan menyerang korban di tengah pertikaiannya saat kejadian. Kita maaf Pak untuk kelakuan saya untuk anggota dapat ini tentang buat keluarganya saya minta maaf. Saya rasakan terima kasih. Tersangka saat ini mendekam di tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara atas tindakannya. Tim Liputan Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Seperti apa kronologi pembunuhan anggota TNI di Depok, Jawa Barat? Kita bahas bersama Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heros Baruno. Selamat malam, Pak Yogen. Saya belum bisa mendengar Pak Yogen. Selamat malam, Pak Yogen. Selamat malam, Mbak Sofi. Oke, sip. Sudah jelas sekarang terdengar suara. Jadi, bolehkah kami diberitahu sebenarnya kronologi sampai terbunuhnya anggota TNI ini seperti apa? Ya, jadi diawali dengan penemuan mayat pada pagi hari yang diketahui ternyata kita identifikasi adalah seorang anggota TNI aktif. Kemudian kita melakukan penyelidikan terhadap warga-warga sekitar dan didapati bahwa korban diduga korban pembunuhan dan kemudian sudah teridentifikasi pelaku dari salah satu kelompok berasal dari daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang kemudian yang harinya kita lakukan penangkapan terhadap pelaku. Demikian, Pak. Itu penemuannya, tapi sampai dengan korban ini terbunuh seperti apa? Yang kami tahu adalah ini kan awalnya korban berusaha melerai perkelahian. Apakah artinya ketika ia terbunuh ketika melerai perkelahian itu lalu mayatnya dibiarkan begitu saja? Iya, jadi memang diawali dengan adanya pertikaian antara dua kelompok, namun hanya 2 orang saja. Kemudian kelompok Pasar Minggu ini memanggil rekan-rekannya. Kemudian pelaku ikut hadir pada saat datang ke TKP. Diawali dengan pelaku menusuk salah satu korban luka berinisial A dari kelompok yang lain. Dan kemudian korban Sertu Yopo ini dihadirkan untuk melerai karena korban adalah merupakan anggota TNI. Nah, kemudian pada saat korban hadir untuk melerai, secara refleks dan spontan, pelaku juga menusukkan pisau lipatnya ke dada kiri korban. Oke. Setelah ditusukkan pisau lipatnya, korban kemudian agak berjalan mundur terhuyung ke arah belakang rumah. Di situ memang semak-semak, hutan-hutan, kebun-kebun seperti itu pada malam hari. Kemudian dicoba dicari oleh warga sekitar, namun tidak ketemu, baru ditemukan pada pagi harinya dengan kondisi sudah meninggal dunia. Tapi ketika Sertu Joko ini ditusuk, itu kan artinya banyak orang di situ. Ada paling tidak yang korban terluka dan juga pelakunya. Apakah tidak ada upaya untuk menolong seseorang yang memang bukan target dari perkelahian itu ketika ia terluka? Iya, memang dari warga sekitar yang memang sudah berkumpul berusaha untuk menolong korban. Namun korban kan memang melindungi diri untuk berlari ke belakang. Nah, kemudian salah satu dari warga meminta warga yang lain karena mendengar suara minta tolong. Kemudian dicari, namun karena memang situasi kondisi alamnya juga gelap dan banyak pepohonan lebat sehingga tidak ketemu sampai dengan pagi harinya. Okay. Itu kondisi korban ditemukan sekitar berjarak 100 meter dari lokasi penusukan. Pukul berapa tepatnya korban tertusuk dan pukul berapa jenazahnya ditemukan?
Korban tertusuk sekitar di atas jam 10 malam ya, kemungkinan. Ditemukannya jam 5.30, setengah 6 pagi ya. Pagi ya? Ya. Tapi betulkah Pak Yogen bahwa korban ini sama sekali tidak kenal dengan pelaku? Ya, memang tidak kenal dengan pelaku karena meskipun berasal dari satu daerah yang sama, namun tidak pernah kumpul bareng di situ, dan pelaku juga hanya mengenal sebagian dari kelompok di Cimanggis, Depok, namun tidak mengenal korban sama sekali karena korban juga tinggalnya di asrama di daerah Kalisari. Tapi siapa kemudian yang memanggil korban untuk berupaya untuk melerai ini? Apakah warga sekitar, yang artinya pasti warga sekitar juga kenal dengan korban dong? Iya, iya. Jadi memang dari warga sekitar, dari kelompok yang satunya di warga Cimanggis itu, Mbak. Oke. Tapi begini, ini kan pelaku sudah ditahan. Sudahkah ada pemeriksaan? Yang ingin kami tahu adalah apakah pelaku itu sadar ketika tengah menusuk korban dan siapa yang ia tusuk sebenarnya? Pelaku sadar karena juga didatangkan oleh temannya yang minta tolong juga. Pada saat penusukan dia sadar, namun dia tidak tahu siapa yang ditusuk. Karena yang dia tahu yang ditusuk pertama, tapi yang ditusuk kedua yang korban satu ini dia tidak tahu siapa yang hadir. Karena taunya korban ini datang untuk melerai, tiba-tiba langsung spontan ditusuk. Oke, lalu selanjutnya untuk proses hukum serta ancaman hukumnya untuk pelaku ini apa Pak Yogen? Ya, yang jelas saya terapkan pasal 338 terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mohon diulangi, berapa ancaman hukumannya? Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke. Saat ini berarti sudah tersangka ya? Sudah tersangka, sudah kita tahan. Mulai dari kemarin sudah kita tahan. Oke, adakah yang masih akan diambil keterangannya sebagai saksi? Saya pikir sudah cukup, sudah 9 orang saksi yang sudah kita panggil dan semua juga melihat pelaku yang memang melakukannya sendirian dengan menusukkan itu. Baik, AKBP Yogen Herus Baruno, Kasat Reskrim Polres Metro Depok sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, sehat terus Pak. Kita jumpa lagi lain waktu.